Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam nggak? Malam nggak? Malam nggak? Apa kabar? Gimana perasaan kalian? Alhamdulillah baik. Sehat. Sehat. Oke. Hari ini gimana? Senang, sedih, capek atau gimana? Biasa aja sih. Oh, biasa aja. Uh, Kenapa? Hmm? Nah, kita hari ini ya seperti biasa ya, kita akan mengerjakan soal bahasa Indonesia. Em, Masih dari modul yang kemarin, cuman kita lanjut aja ke yang latihan 2 karena yang modul terakhir itu di dalamnya ada beberapa latihan ya. Nah, kita langsung aja ke latihan yang kedua. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita review dulu apa aja sih yang kita pelajari minggu kemarin. Teks eksposisi Kak. Apa? Teks eksposisi strukturnya Oh, teks eksposisi ya. Apa aja strukturnya? mulai dari pernyataan umum, terus sebab akibat atau isinya baru ke penegasan ulang. Oke, bagus, betul. Terus apa lagi selain teks eksposisi? Ayo, ada lagi? Konjungsi, Konjungsi, apa aja konjungsinya? Kita lihat dulu. konjungsi syarat, Ya, konjungsi syarat ya. Contohnya apa konjungsi syarat? jika, bila, Betul. jikalau, Oh, kalau boleh sama ya. asalkan, bila, bertentangan atau kontra. Ya, ada konjungsi pertentangan juga. Terus, koordinatif setara, koordinatif. Masih ingat nggak kalau yang kata-kata yang lebur bertemu dengan me yang kayak gini contohnya. P berubah menjadi M gitu, melebur menjadi M. Ada yang tahu kata apa lagi selain P? Selain kata berawalan huruf P, S, hmm? S, S berubahnya menjadi apa? NY nya Ya, betul. S jadi NY. Terus selain S, apa lagi? T. T berubah menjadi apa? Tulis berubah menjadi apa tuh? NG Ya, tulis kan jadinya menulis ya, berarti T-nya berubah menjadi N.
Satu lagi, K. K bertemu dengan menjadi apa? Lebur menjadi apa? NG. 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 Betul. Contohnya, Kurang, mengurangi. Mengayuh. iya betul. Kurang, mengayuh. Oke. Nah, sekarang ini kita akan lanjut ke latihan yang kedua. Oke, untuk awal kita sama-sama dulu. Baik, semuanya dilihat langsung ke pertanyaannya. Soalnya tentang ide pokok. Nah, ini sudah sering sekali kakak bahas ya. Ide pokok itu pertama kita harus lihat dulu ke kalimat terakhir ya. Jadi cek dulu sama kalian secara sekilas ke kalimat terakhirnya. Jadi kalau kalimat terakhirnya itu kesimpulan, kalau kalimat terakhirnya itu kesimpulan, berarti itu adalah ide pokok. Kalau bukan kesimpulan, berarti ide pokoknya di awal. Nah, ini lihatnya sekilas aja, langsung ke nomor 6. Awalannya ini bukan konjungsi yang kesimpulan. Yang kayak gimana kalau konjungsi kesimpulan? Maka Jadi. dari itu, Iya, betul. Jadi, maka dari itu, oleh karena itu, terus apa lagi? Maka, dengan demikian, yang seperti itu ya. Nah, sedangkan di nomor 6 ini nggak ada. Ya udah, berarti ide pokoknya yang nomor 1. nomor 1. Nah, gitu ya. Jadi nggak usah dibaca teksnya. Nah, sekarang tinggal kita pahami nomor 1 ini. Jadi bacanya nomor satu aja. Apa intinya gitu ya. A. apa? A. Akak. Nah, oke. C. Penerapan kantong berbayar. Oke, ada yang A, ada yang C. Ada lagi? Sudah nggak? Ya, oke. Nah, sekarang kita pilihnya, jangan sampai kalian misalnya udah nemuin nih ide pokoknya di awal atau di akhir, tapi ketika nyari ke opsinya itu salah ya, jangan sampai seperti itu. Jadi, kita pilih yang dibahas di ide pokoknya, gitu. Nah, di nomor 1 ini, penerapan kantong berbayar selama uji coba 22 Februari sampai 31 berdampak positif. Nah, ini tuh membicarakan apa gitu ya dari nomor 1 ini. Nah, kalau tadi kan jawaban kalian antara A sama C ya, kita bahas ini aja. Kalau yang C, uji coba program pemerintah. Ini yang dibahas bukan yang di highlightnya, bukan tentang si uji coba dari sekian sampai sekiannya ya, tetapi ini tentang apanya? Tentang penerapannya. Jadi penerapannya itu hasilnya kayak gimana gitu. Jadi bukan uji cobanya yang dibahas, tapi si penerapannya yang dibahas. Begitu. Jadi jawaban yang tepatnya itu yang A. Penerapan kantong berbayar. Gitu. Mengerti? Mengerti Kak? Mengerti Kak? Oke. Kita lanjutkan nomor 2. Tujuan penulis dalam teks. Nah, ini juga tinggal kita lihat ke ide pokok yang tadi ya. Jadi harus ada nyambungnya gitu sama ide pokoknya. A. C, Kak. C.
Ada lagi? Ini nggak usah dibaca teksnya, lihat aja sih nomor satu tadi sebagai ide pokok, karena ini merepresentasikan semuanya. Kita kan udah tahu ide pokoknya tentang penerapan. Terus kan di sini penerapannya bagaimana? Berdampak positif. Ya udah, berarti ini betul yang C ya, menginformasikan dampak positifnya dari penerapan tadi. Gitu. Kalau yang A ini, kalau jawabannya C, karena kan yang C itu uji coba program pemerintah. Nah, tujuannya menjelaskan uji coba. Nah, ini nyambung. Tapi kan tadi kita sudah sepakat kalau ide pokoknya bukan yang C ya. Karena ini nomor satunya tidak membahas tentang uji cobanya, tapi membahas tentang si penerapannya. Gitu. Jadi, si tujuannya pun harus selinear, harus sejalan sama si ide pokoknya. Begitu. Jadi, ini tentang yang C, menginformasikan dampak positif. Ini taunya kita cuma dari nomor satunya aja ya. Gitu. Mengerti? Ngerti, Kak. Mengerti Kak. Oke, yang lain kan salah juga ya, karena di nomor satu nggak ada tentang apa kantong plastik berlebihan, nggak ada tentang berbelanja gitu. Terus tentang peraturan khusus nggak ada kan di nomor satu gitu, karena di nomor satu cuman bilang ini tuh berdampak positif. Itu jadi yang tepatnya yang C. Selanjutnya nomor 3, kalimat yang menggunakan kata tidak baku. Nah, kalian udah belajar ya, kemarin juga udah latihan tentang kalimat tidak baku atau ejaannya. Nah, ini mah fokusnya ke tidak bakunya ya. Jadi baku atau enggaknya gitu. Sekarang kalian lihat, cari semuanya ya. Cari di teksnya. Nah, Kalimat 4 bukan Kak? mana yang katanya tidak sesuai KBBI? Apa? Kalimat kalimat 4 yang respons. Respons. Respon Oke, itu bug gitu, Kak. aku. Oke, yang lain deh apa kalau gitu? Kakak tandain dulu aja. Lanjut Kak. Hmm? Yang mana? Kata yang tidak bakunya. Oh, seru. Coba Kak ke bawah dulu nomor 3. Mana? Ini tinggal pilih aja nomor berapa. 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Oh, Pilih kalimat yang ada kata tidak bakunya. Tadi ada yang jawab ini nomor 4, respons. Ada lagi nggak jawaban yang lain? Kalau Hmm, kalimat 5 yang menguat itu termasuk tidak baku nggak, Kak? Kenapa tidak bakunya? Ya, kurang tahu saya. Oh, Oke, itu kakak mah tandain dulu bukan ya. bukan tidak baku kan Kak? Ya, ini kata yang tidak baku yang salah gitu, yang tidak ada di KBBI. 6 Kak, tradisional. Yang mana? 6 tradisional. Apa katanya? Nomor 6, kata apa yang tidak baku? Bingung? nomor Oke, 2, kita bahas. nomor 2 Kak. Nomor 2, apa tuh? Persen.
persen. Kenapa salah? Harusnya ditulis lambangnya aja, Kak. Ah, oke. Oke, kita bahas ya. Kita kan mencari kata yang tidak baku, intinya yang tidak benar penulisannya yang tidak ada di KBBI. Kita bahas yang pertama tadi ada yang jawab respons. Nah, ini sayangnya ini betul ya. Maksudnya ini sudah sesuai dengan KBBI. Respons ini kata yang baku. Justru yang tidak bakunya itu yang respon aja. Yang tanpa S itu tidak baku. Jadi kalian kalau nulis respon itu harus pakai S ya di ujungnya. Respons itu yang baku. Jadi jawabannya bukan yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5 ada tadi katanya menguat. Menguat ini juga tidak ada kesalahan ya, karena kita kan sudah belajar kalau K itu lebur menjadi NG kan? Kuat ini ya jadi menguat. Semisal ada kata mengkuat, nah ini baru salah ya. Mengkuat atau mekuat, memkuat, nah itu salah. Karena yang betulnya adalah menguat. Ini sudah betul. Jadi nomor 5 pun ini bukan Kak, jawabannya. Kak, mohon izin, saya rubah, Kak. Harusnya nomor 3, Kak. Yang Nomor 3 apa? kementerian, Kak. Kenapa salahnya? Itu kementerian, Kak. Saya tadi jawabnya Ke- nomor 2 yang persen itu, Kak. Tolong dihapus, Kak. Oh, asalnya persen. Ganti, Kak. Kementerian, kenapa salahnya? Harusnya Harusnya apa? kementerian, Kak. Oh, gak pakai E. Enggak. Oh, oke. Oke, Bang. Oke, kita lanjut lagi. Kan tadi sebelumnya jawab yang persen ya. Nah, kan tadi teman kalian bilang persen harusnya pakai lambang aja. Nah, itu juga betul, pakai lambang betul, tapi pakai tulisan juga nggak apa ya? Karena ini yang ditanyakannya kata baku ya, kata baku dari persen ya persen gitu. Kalau ada tulisannya person itu baru tidak baku. Atau porsen itu baru tidak baku. Tapi kalau penulisannya PERSEN seperti ini, ya ini baku-baku aja gitu. Jadi ini tidak masalah. Kemudian tadi kementerian. Nah, ini justru sudah baku ya, karena kata dasarnya menteri kan. Menteri itu penulisannya menteri. Jadi ada E-nya ya. Menteri. Jadi kalau ada tulisannya menteri seperti ini, nggak ada E-nya, ini baru salah. Gitu. Jadi kementerian itu sudah betul, sudah baku gitu. Nah, jadi sebenarnya nomor 3 ini nggak ada jawabannya ya. Ya. Itu di break. Eto. Ini gue udah mikir gitu, Kak. Kan Itu biar kalian berpikir enggak, Kak. kritis. Tolong disampaikan ke admin, direvisi gitu, Kak, biar nggak Iya bingung. ya, Kita banyak udah soalnya. capek-capek ngeprint, kadang kan typo. Ya kan soalnya bukan kakak juga yang nyari soal dan bikin Iya, Kak, soal tolong ya. sampaikan aja ke adminnya, Kak. Biar ada tindakan bandel admin. Oke, nanti kita tindak lanjuti. Baik, kita sekarang lanjut ke nomor 4. Nah, ini sama nih pertanyaannya kalimat utama. Oke, harus cepat antara nomor 5 sama nomor 1. Yang mana? 3, 2, 1. Jawabannya adalah Satu. betul. Paham ya caranya ya? Kenapa bukan nomor 5? Karena tidak adanya kesimpulan. Tidak ada kata kesimpulan. Iya, nomor 5 ini nggak ada kesimpulannya. Karena nggak ada konjungsi. Kayak gimana? Oleh karena itu, Maka Oleh karena jadi, itu, oleh karena jadi itu. maka artinya memang demikian, dengan demikian kayak gitu. Oke, bagus. Nah, masih ingat gak kalau yang ide pokoknya nomor 1 itu deduktif atau induktif? Deduktif.
Deduktif, Deduktif. betul. Yang nomor 1 itu D ya, deduktif. Lanjut, nomor 5. Kalimat yang tidak padu. Tidak padu itu yang kayak gimana? Yang tidak dijelaskan dalam teks. Tidak Nggak dijelaskan. nyambung. Ya, lebih tepatnya yang tidak nyambung ya. Jadi yang lain ngomongin macan misalnya, terus tiba-tiba nomor 3 ngomongin kura-kura. Nah, itu baru tidak padu. Oke, jadi silahkan kalian cari dulu. 4. Langsung ketemu 4. Kenapa 4? Tiba-tiba 4. ngomongin sayur, Kak. Kak. Sebelumnya pada ngomongin apa? Jamur. Jamur. Umur dan kandungannya. Maksudnya Ya. Menjelaskan tentang jamur. Nomor 1 jamur bisa menjadi ngomongin jamur. Nomor 2 selain itu jamur mengandung. Nomor 3 jamur diketahui mengandung masih sama. Terus nomor 4 selain itu sayuran termasuk kafé, selada dan brokoli tidak baik bagi penderita diabetes. Ini enggak nyambung ya. Nomor 5 ini nyambung lagi, antibiotik dalam jamur. Ini kan ngomongin kandungan jamur juga. Berarti jawabannya betul yang nomor 4. Oke, ada yang bertanya ya, kakak baca di komentar. Deduktif sama induktif. Ini berdasarkan sih ide pokoknya letaknya ada di mana ya. Jadi kalau ide pokoknya ada di awal, itu namanya deduktif. Kalau ide pokoknya ada di akhir, itu induktif. Nah, biasanya kalau kakak ngafalinnya gitu kan biasanya suka ketukar. Ngafalinnya itu kalau induktif itu kan in itu masuk itu kan bahasa Inggrisnya. Jadi induktif itu ide pokoknya masuk ada di dalam, ada di akhir gitu. Nah, berarti kebalikannya deduktif, ide pokoknya ada di awal. Berarti misalnya yang tadi nomor ini, nomor bacaan yang nomor ini termasuk teks deduktif karena ide pokoknya di nomor 1 di awal. Kalau yang ini tadi yang nomor 1 ini deduktif atau induktif? Deduktif. Ya, ini juga deduktif, betul. Karena ide kesimpulannya pokoknya di kalimat awal. betul sekali. Oke, paham ya? Lanjut, Kak. Paham. Nomor 6. Apa arti insulin? Hormon, Kak. Hormon Hormon apa? insulin. Nah, kalau bertanya makna sama kayak kita bertanya sinonim yang kayak gitu mah harus pengetahuan ya. Jadi harus banyak wawasannya gitu. Jadi makna insulin itu betul hormon. Hormonnya apa? Hormon tentang apa ya? Metabolisme. Hormon yang mengatur metabolisme karbohidrat. Jawabannya D. Kak, coba balik ke teks, Kak. Gimana? Mana yang hormon nomor berapa, Kak? Oh, hormon. Mana ya? Ini pembentuk insulin. 52, Kak. Sehingga meningkatkan pembentukan hormon dengan jumlah yang tepat. Oke. Insulin. Udah, gitu aja.
Oke, selanjutnya nomor 7. Ada teks. Ini teks berita ya. Yang ditanyakan adalah mengapa kondisi tanah desa bla 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 terus bergerak. Mengapa kondisi tanah terus bergerak? Nah, kalau kayak gini harus nyari informasi kan di teksnya. Nah, kalian cari keywordnya ya, cari kata kuncinya, terus cari aja di dalam teks. Misalnya, cari tentang tanah, cari kata terus bergerak. Atau cari ininya aja nih, cari desanya. Jadi carinya sekilas aja nyari-nyarinya. Yang mana? D. Ada di paragraf mana dulu? Ada di kalimat yang mana? Sorry. Nomor 4, nomor 5. Nomor 5. Iya. Di sini ada kata Ah, ada hujan kondisi turun tanah seharian, Kak. ya terus bergerak. Nah, ini udah pasti nih. Nah, ini karena tadi soalnya tuh mengapa ya? Pasti jawabannya karena kan? Karena dipicu oleh hujan yang turun seharian. Jadi jawabannya yang A. yang A, betul. Karena di sini hujan turun seharian. Ya, jawabannya betul yang A. Mengerti? Ngerti gak? Mengerti. Paham nggak? Oke, pertanyaan selanjutnya. Masih teks yang ini. Yang ditanyakan adalah fakta. Kalimat fakta. Kita sudah pernah belajar ya tentang fakta. Tiga, 3 dan 4. 3 dan C. 4. 4. Alasan yang 3, kenapa? Ada datanya. Ada datanya gak? Datanya apa? Hari Jumat Terus? rumahnya rusak. Terus jelas itu gak? Itu gak terhitung 9 rumah rusak Ya, berat. datanya ya, terhitung 9 rumah rusak, bla 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 bla. Jadi kalau yang ada jumlah pastinya itu fakta. Betul. Berarti 3 ya. Nah, kita lihat di opsinya. 3 itu antara B, C, D. Berarti antara 4, 2, 4, 5. Dan kalian jawabnya yang 4 ya. 4 apa? Kenapa? Banyak 158 jiwa gak? Ada Data juga. 158 jiwa mengungsi. Ya, ini juga data ya, karena ada tepat gitu. Ada jumlahnya sekian dan ada RT-nya berapa, tempatnya juga eh, ditulis, berarti itu fakta. Oke, jawabannya betul yang C. Ini nak dua matkul kan jam wib dini itu baru jam. Mengerti sampai sini? Lanjut, Kak, lanjut. Paham nggak? Oke, selanjutnya sebelum kakak scroll bawah lagi, di sini ada teks biografi. Masih ingat kalau biografi itu soalnya apa? Biodata tentang penulis. Tentang penulis. Ya, soalnya biasanya nanyain apa yang kemarin kakak bahas. Keteladanan dan keistimewaan. Betul. Ya, keteladanan sama Keistimewaan. keistimewaan. Nah, tahu kan, masih ingat ya bedanya? Tahu. Oke, sekarang nomor 9 ini tentang Diteladani. keteladanannya. Jadi tidak usah baca teksnya ya. Coba kakak tutupin nih teksnya. Silakan cari di pilihannya. E. Yang E. yang E.
Oke, yang lain jawabannya sama E. Ada lagi? E. Oke, jawabannya betul. Gampang kan? Kenapa yang E? Lanjut Kak, lanjut. Bisa ditiru. Karena bisa ditiru ya, ada serba bisanya. Sedangkan yang lain apa? Ini namanya Pencapaian. pencapaiannya, keistimewaannya. Oke. Nomor 10. Nah, pertanyaannya adalah opini penulis dalam tajuk rencana. Nah, kalau tidak salah kakak pernah Kak. ngejelasin kalau misalnya opini penulis dalam tajuk rencana itu berbeda dengan opini sama kayak fakta yang kita cari. Kakak pernah jelasin nggak ya? Jadi ada ciri-cirinya, opini, ingat ya, soalnya kayak opini dalam tajuk rencana. Nah, soalnya kayak gitu. Nah, ini tuh biasanya jawabannya itu sebagai simpulan atau sebagai saran. Jadi otomatis ini ada di kalimat atau di bagian terakhir ya, di paragraf terakhir atau di kalimat terakhir. Terus juga cirinya itu pakai kata ganti. Kata ganti itu kayak kita, saya, yang kayak gitu. Jadi kayak sebagai penulis itu kayak apa ya, menyimpulkan sendiri misalnya. Dari teks tersebut saya mengajak atau kita seharusnya bla 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 bla. Jadi kayak ada yang kayak gitunya gitu. Jadi kalian nggak usah baca semua teksnya, ya percuma. Jadi langsung cari yang kayak gini. Cari dari ciri-ciri ini. Ada di kalimat yang mana? Kak, kalimat paragraf kedua. Betul, di sini ya. Di sini kan ada kita juga mengingatkan agar nah ini tuh kayak omongan dari si penulisnya. Karena sebelumnya dia kayak ngebahas suatu berita gitu, ngebahas suatu isu. Nah, di akhirnya sama dia dikomentarin. Nah, itu adalah opini penulis. Nah, jadi harus sama dengan isinya, isi yang ini, isi bahasan si kitanya tuh harus apa? Yaitu harus agar berbagai kebijakan yang akan diterapkan mesti dikaji ulang lebih cermat dan mendalam. Nah, ini adalah opini penulisnya. Berarti yang mana jawabannya? Tadi yang ada jawab yang A ya tadi. Oke, jawabannya betul. Mengerti? Saya mengerti. Apa enggak? Oke. Jadi diingat-ingat ya kalau ada soal tentang opini penulis dalam kutipan tajuk rencana. Ini ciri-cirinya. Kalau yang E itu apa, Kak? Ya berarti yang selebihnya opini biasa atau ya ya bukan jawabannya, cuma ngambil aja dari kutipan-kutipan ini. Selanjutnya ada keberpihakan penulis dalam kutipan tajuk rencana. Jadi dari kita bisa lihat juga bisa dari sini yang tadi kalian lihat atau misalnya kalau kurang yakin ya mau gak mau dari teksnya. Jadi si penulisnya itu mendukung siapa, ngebagus-bagusin siapa gitu. Pemprov DKI. Pemprov DKI ya Kak. Tahu dari mana? Kalimat pertama. Pertama Kak. Usaha yang keras dari Pemprov DKI terus dilakukan. Nah, berarti ini ngebangga-banggain
Pemprov DKI ya, ngebagusin gitu. Berarti dia berpihak kepada Pemprov DKI, betul. Paham? Siap, paham, Kak. Paham. Lanjut, nomor 12. Kata ini pada kalimat ketiga. Oke, cari sendiri. Ini gampang ya. Merujuk kepada apa? Facebook. 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 Oke, coba melihat satu. Siapa saja ini kan ya? Facebook. Siapa saja bebas menyiarkan karya-karyanya lewat media ini. Nah, ini ya, si ininya itu adalah media apa? Facebook. Ya, sebelumnya ini kita Facebook. bahas Facebook, betul. Jawabannya adalah Facebook. Terus ada novel. Pertanyaannya, makna lambang atau simbol awan gelap artinya apa? Coba cari awan gelap. Kesedihan. Kesedihan. Kenapa kesedihan? Kemuruh. Ada alasannya? B. Kebingungan. Ya, ada yang jawab kesedihan, ada yang kebingungan. C. Kenapa tuh? Kemurungan juga. Kalau B itu dari mengumpulkan ingatannya juga. Kalimat Mengumpulkan sebelumnya. ingatan. Kalimat sebelumnya. Oke, ada lagi? Ya, ini sama. Oke, ada lagi jawabannya? Yang lain? Gak ada. Kita bahas. Jadi, pertanyaan seperti ini sering ada di puisi atau di novel. Seperti ini ya. Di puisi juga suka ada soal tentang lambang simbol dari titik-titik-titik. Nah, caranya kita cari di teks ini mana yang ada kata-kata ini. Apakah di teks ini ada sedih, ada bingung, ada murung, ada panik, ada gundah. Jadi cari aja di teksnya. Jadi pasti ada gitu. Ada kata apa? Bersedih hati. Bersedih hati. Bersedih hati. Betul. Jadi jawabannya adalah kesedihan ya. Itu adalah cara cepatnya. Karena sebetulnya kan susah ya kalau kayak mendalami si isinya gitu. Karena pasti tiap orang beda-beda pemahamannya. Jadi caranya adalah seperti itu, cari yang ada di teksnya. Begitupun puisi, cari aja di sekelilingnya pasti ada. Paham? Paham, Kak? Oke, selanjutnya. Nomor 14. Ada cerpen yang ditanyakan majas retorik. Apa itu majas retorik? Majas yang digunakan. Kayak kalimat retoris bukan sih, Kak? Konsepnya. Iya, kayak gimana itu teh? Kalimat Jadi retoris tuh. kalimat yang sebenarnya sudah ada jawabannya atau hal yang tidak perlu ditanyakan. Oke, betul. Jadi berupa kalimat tanya, tapi gak ada jawabannya, gak perlu dijawab gitu. Jadi kayak cuman untuk menegaskan aja.
Jadi carinya ya yang berbentuk kalimat tanya ya. Jadi gak usah nyari yang lain, cari yang ada kata tanyanya. Yang berupa kalimat tanya nomor berapa aja? 12, 12. 12. Oke, 11 sama 12 ya. Jadi antara D sama E. Mana yang itu tuh buat negesin aja gitu. Jadi gak usah ada jawabannya. 11. 11 Kak. 11. 11. D Kak. Kalau yang 12, apa jawabannya? Dari pertanyaannya. Paham. Paham. Paham ya. Paham. Nah, betul. Kayak game. Jadi yang kayak gini, paham kau ya? Paham gitu. Atau enggak ya, saya tidak paham gitu. Jadi maksudnya ini mah untuk beneran nanya, kamu paham atau enggak sama omongan aku. Nah, berarti itu bukan majas ya, karena ini beneran untuk bertanya gitu. Jadi yang nomor 11 ini betul berupa majas, karena tujuan dia ngomong kayak gitu bukan buat dijawab. Tapi untuk menegaskan kalau nggak salah ayahnya juru masak tuh gitu, nggak salah kalau apapun profesinya tuh nggak salah gitu ya. Jadi bukan untuk mendapat jawaban. Mengerti? Siapa mengerti Kak? Ngerti gak? Oke, lanjut. Pembuktian watak Azrial sebagai seorang tidak yang tidak bisa move on. Berarti ya cari yang dianya masih suka sama si gadis itu. Cari sekilas aja, nggak Yang usah sambil dipahami. 35. Yang Yang A Kak. Ah, Kak. satu apa? 1, 3. Nomor 1 cirinya apa? Dia masih ingat Kak pas dengar namanya gitu. Ketika mendengar dia merah padam itu seperti apa? Malu. Seperti malu ya. Jadi kayak salting gitu ya ketika mendengar nama itu tuh. Oke, berarti nomor 1 iya. Berarti D sama E udah salah. Terus 3 sama 4. Nomor 3 apa cirinya? Masih Dalam segar dalam ingatan Azrial. Masih segar dalam ingatan Azrial. Berarti maksudnya apa ini? Masih ada dalam Masih ingatannya. Bayang. Masih terus diingat ya, masih ada di dalam ingatannya dia gitu. Oke, berarti antara A dan B. Lanjut. 5 ya tadi. 5 apa cirinya? Ciri-ciri perempuan itu. bangsat itu Bukan. pujaan gitu. Nah, di sini ada tulisannya pujaan Azrial ya. Berarti kan masih disukai, masih dipuja sama si Azrial. Berarti ini tuh belum move on gitu. Oke, jawabannya betul yang A. Next. Lanjut ada nomor 16. Teks gurindam. Ada yang masih ingat di sekolah mungkin apa itu teks gurindam? Yang kayak Lupa. gimana teks? Jadi teks gurindam itu seperti ini. Karya sastra yang si isinya itu berupa ada 2 baris. Jadi setiap barisnya itu berisi petuah, nasihat gitu. Dan harus kita maknai, tapi soalnya si kalimatnya biasanya juga kayak Melayu gitu.
Yang pertama, hendaklah memegang amanat. Yang kedua, buanglah hianat. Mana yang mengandung kedua intinya? Yang C, Kak. Iya, Yang C, Kak. Yang C. Jadilah orang yang terpercaya dan tidak akan berkhianat. Betul. Nah, ini ada dua inti ya, karena di sini juga kan ada dua ya. Jadi harus megang amanat, maksudnya itu harus terpercaya. Yang kedua, buanglah hianat gitu, jangan berkhianat. Ini yang keduanya, takkan berkhianat. Jadi jawabannya betul yang C. Mengerti? nggak mengerti, Kak. Semua tiga. Lanjut. Ini ada dialog. Siapa yang mau? Penjual dan pembeli. Ada yang mau? Ada yang mau? Gak ada? Biasanya pada mau bacain dialog. Coba ceweknya. Gak ada. Siapa ya? Ayu, ada Ayu? Ada, Kak. Oke, Ayu penjual. Arif, ada Arif? Ada, Kak. Oke, Arif pembeli. Nah, semuanya dengerin dan harus nyari apa yang disepakati ya. Oke, silahkan. Good morning, Penjualnya Mom. cowok, Kak. Oh, iya. Ada tulisannya cowok, Kak. Oh, Oh iya. ya udahlah, sok aja. Mau Ayu, ayo ada Ayu jadi pembeli. Ya, Kak. Good morning, Mam. Selamat pagi. Selamat pagi. Mari, mau beli apa? Ada patung bencana yang dibuat dari kayu. Iya, ada di sebelah sana. Yang besar atau yang kecil? Yang sedang aja. Ya, ini tidak terlalu besar. Harganya berapa? 300.000. Wah, mahal. 250.000 ya. Belum boleh. Naik sedikit, Mam. 270.000. 275.000. Terus? Apalagi? Mana? Kemana? Penjual. Mana penjual? Arif? Ya, Ya ada Arif nih. Mana Arif? Ya, sebenarnya ini belum boleh, tapi untuk nyonya boleh. Ya, terima kasih. Lagi Eh. penjual? Ya, Penjual lagi? Bye-bye. Terima kasih, bye. Oke, terima kasih. Bye-bye. Oke, makasih. Oke, hal yang disepakatinya apa? Tentang apa? B. Harga patung Garuda Wisnu Kencana. Tahu dari mana? Karena tadi negosiasi soal harga. 275.000. Karena dari sini juga udah nanya harga ya, Harga. nego-nego harga 300, 200, naik lagi. Ya, tapi bolehlah. Nah, disinilah kesepakatannya ya. Jadi sepakat tentang harganya. Jadi harga patung Wisnu Kencana.
Oke, selanjutnya ada pantun yang ditanyakan larik sampiran untuk melengkapi. Ini ya, ada 2 kosong kan? Tinggal lihat dari ujungnya aja ya, nggak usah dibaca, lihat ujungnya aja. B Kak, B. Iya, B. betul yang B. Karena cuman ini yang arah samaan ya. Semisal semuanya sama nih, arah samaan, harus gimana? Lihat maknanya. Maknanya, karena kalau sampiran nggak ada makna yang nyambung, jadi kalian hitung jumlahnya ya. Pertama, yang bisa kalian ikutin adalah hitung jumlah suku katanya. Jadi misalnya yang ketiga, cari guru tempat belajar. Ada 9, 9 suku kata. Berarti kalian nanti cari juga di sini yang 9. Gitu. Itu kalau misalnya semuanya sama ya. Atau enggak, kalian lihat dari akhir kata, akhir huruf setiap katanya. Misalnya di sini U, gitu. Ini kan cari guru membuat ini A, gitu. Izin Paham ya? nggak? Izin nggak? Apa? Tadi itu hitung suku kata ya? Iya, itu hitung suku Oke. kata. Jadi caranya bisa hitung suku kata atau lihat di setiap akhir hurufnya. Jadi harus sama juga sebetulnya kalau pantun yang betul itu ya. Kayak ini kan. Hulu membuat. Ini guru tempat. Itu kan sama ya. U sama at. Itu. Jadi harus sama yang kayak gitunya. Atau sejumlah suku katanya yang sama. Oke, selanjutnya. Ada cerpen, ada 2. Yang ditanyakan adalah persamaan unsur intrinsik. Jadi unsur intrinsik itu bisa tokohnya, bisa temanya, bisa latarnya ya. Jadi kalian cari apa yang samanya. Sambil kalian lihat dulu ABCD-nya. Ya, di sini ada mengawali cerita melalui pendeskripsian tokoh utama. Nah, kalian ceklah dua-duanya mendeskripsikan enggak gitu. Terus lihat yang B, memperkenalkan tokoh melalui sudut pandang orang ketiga. Nah, masih ingat ya, sudut pandang orang ketiga itu kalau dia. Ini pakai aku atau pakai dia gitu. Terus yang ke C, latarnya sama enggak? Di tempatnya sama enggak? Terus yang D, sedih enggak dua-duanya? Gitu. Coba lihat dulu. Kalian baca dulu masing-masing. Sudah? Apa tuh jawabannya? Aku suka apa yang TTU, WK, apa tuh psikologi. Oke, kita lihat dulu yang A, mengawali cerita melalui pendeskripsian tokoh utama. Yang A, pertamanya ngomongin mendeskripsikan. Tidak. Bila ada yang bertanya siapa makhluk paling kikir di kampung itu, tidak akan ada yang menyanggah bahwa perempuan ringkih yang punggungnya telah melengkung. Nah, itu deskripsi ya. Jadi, dideskripsikan kalau ada perempuan yang ringkih, punggungnya melengkung, gitu, dan dia kikir di kampung. Nah, itu adalah pendeskripsian watak. Berarti yang teks 1 itu ya. Nah, kita lihat yang teks 2.
Kemilau emas memancar saat Zoom membentangkan benang emas di sudut kain pelepai. Itu deskripsi tokohnya atau bukan? Bukan, enggak. Bukan. Bukan ya. Kalau deskripsi tokoh mah yang kayak satu aja nih, kayak dideskripsiin si tokohnya tuh kayak gimana. Kalau ini mah ngomongin emas ya, emas yang memancar. Jadi yang A ini bukan jawabannya. Yang B, memperkenalkan tokoh melalui sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang ketiga berarti harus gimana? Berarti bukan aku ya, tapi dia atau nama orang. Teks 1 sudut pandangnya orang keberapa? Orang kedua ya, Kak. Kedua, cuman ada orang pertama sama orang ketiga. Aku atau dia itu aja. 3. 3. Kenapa 3? Yang di kampung itu atau? Di sini dari kata gantinya ya, pakai aku atau pakai dia atau ia. Nah, Oh di ini sini pakai enggak. Hingga iya. iya. Terus, nah lantaran sifat kikirnya adanya juga itu kan orang Iya, iya. ketiga ya. Berarti yang teks 1 ini benar, orang ketiga. Teks Itu enggak yang 2 pakai hingga iya aku itu atau ya. pakai dia? Dia. Teks Nama orang. 2 nama orang juga. Oke, di sini gak ada aku ya. Berarti teks 2 juga orang ke 3. 3. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang B. Gitu. Yang lainnya kurang tepat. Nanti kalian baca lagi. Kalau yang C itu latarnya beda. Yang pertama itu latarnya di perkampungan. Yang di kedua itu latarnya di kayak danau gitu. Terus yang D latar yang menyedihkan enggak. Kalau yang teks 1 itu latar belakangnya kayak orang yang kikir. Nah, kalau yang kedua baru yang menyedihkan. Terus yang E latarnya suasana ini juga enggak yang suasana yang kedua aja. Yang ke satu itu latarnya lebih banyak settingnya itu ngomongin si wataknya gitu, suasana. Bukan suasana gitu ya, bukan ngomongin suasana tapi lebih ngomongin si wataknya. Jadi tidak menonjolkan suasananya gitu. Itu aja kakak singkat karena sudah habis. Ada yang mau ditanyakan dulu? Izin nggak? Ini apa? Persamaan intrinsik ini ciri-cirinya apa aja, Kak? Latar, terus apa lagi tadi? Oke. Jadi unsur-unsur intrinsik dalam cerita itu ada tema, ada tokoh, dan perwatakan dan wataknya. Terus ada alur, maju mundur, campuran, ada latar tempat, latar waktu, latar suasana, dan ada amanat, dan ada sudut pandang. Sudut pandang itu cuma ada 1 sama 3 aja ya. Cirinya aku atau dia itu aja. Bisa dipahami? Bisa, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, ada lagi pertanyaan? Gak ada? Kalau gak ada, yuk buka dulu kameranya. Kita foto. Terima kasih. Sudah hadir, sudah belajar. Gak ada yang mau buka kamera? Yang lain juga, ayo. Oke, 1. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya.
Ketemu lagi minggu depan. Kasih Kak. Selamat malam. Makasih, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam